Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami, Nurse Darman, dosen program studi pendidikan nurse, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muslim Indonesia, bersama dengan salah satu mahasiswa profesi nurse, ya. Namanya siapa, Mas? Syahrul. Iya, namanya Muhammad Syahrul. Pada kesempatan kali ini kami akan memperagakan, ya, bagaimana prosedural pemasangan infus, ya. Jadi pemasangan infus ini adalah memasukkan cairan, kemudian elektrolit, nutrisi, parenteral, dan obat-obatan melalui pembuluh darah vena, ya. Nah, indikasinya banyak sekali. Yang pertama, ketika pasien mengalami kekurangan volume cairan atau hipovolemia. Kemudian yang kedua, ketika pasien membutuhkan pemberian obat-obatan melalui intravena, seperti itu. Nah, setiap kita melakukan tindakan, ada beberapa fase yang harus kita lakukan, ya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, fase prainteraksi atau fase persiapan. Jadi fase persiapan itu menyiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk pemasangan infus. Kemudian yang kedua, fase perkenalan atau orientasi, ya. Fase perkenalan itu kita harus memperkenalkan diri kepada pasien. Orientasi digunakan ketika sudah kenalan dengan pasien. Cukup orientasi, ya. Tidak perlu perkenalan kembali. Kemudian tahap yang ketiga, tahap fase kerja atau fase interaksi. Dan yang terakhir adalah fase terminasi. Baik Bapak Ibu sekalian, adik-adik dimanapun berada, langsung saja kita lihat alat-alat dan bahan apa saja yang harus kita persiapkan untuk pemasangan infus. Silahkan. Terima kasih, Nurse. Jadi adapun alat yang kita butuhkan dalam persiapan infus itu sendiri, yang pertama adalah tentunya cairan yang akan diberikan kepada pasien. Cairan itu tergantung dari indikasi petunjuk dari dokter, cairan apa yang ingin diberikan kepada pasien. Misalnya ini RL, kemudian ada NaCl dan sebagainya. Kemudian, ya, seperti ini, Glukosa. juga ada untuk glukosa. Biasanya pada pasien yang hipoglikemia, ya, diberikan cairan dextrosa. Jadi tergantung indikasinya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah infuset itu sendiri. Ya, ini ada dua, ada untuk ukuran makro dan mikro. Untuk ukuran makro ini sendiri, ini bisa dilihat, ini besar, kemudian ada ukuran 20 tes per menit, 15-20 itu untuk ukuran makro diberikan kepada pasien dewasa. Maksudnya dalam 1 cc cairan, maka dia harus menetes sebanyak 15-20 kali baru habis 1 cc cairan. Itu maksudnya. Jadi makro infus itu digunakan pada pasien dewasa. Jadi infuset makro digunakan pada pasien dewasa. Oke, lanjut. Untuk infuset anak ataupun anak, ya, bayi ya, itu menggunakan infuset dengan mikro, ya, dengan faktor tetesan 60. Oke, ya. Maksudnya 60 gimana Mas Sarul, ya? Ya, artinya dalam 1 menit 1 cc. dalam 1 cc yang harus menetes itu adalah 60. Oke. Seperti itu. Kemudian bisa kita lihat sendiri di sini di pembungkusnya itu sendiri ada keterangan child, ya. Ini untuk bayi atau anak. Terus yang mana transfusi set lagi? Ya, kemudian adapun yang jenis ketiga transfusi, yaitu ini untuk transfusi set. Transfusi ini digunakan untuk pemberian transfusi darah kepada pasien itu sendiri, Nurse. Ya, good, bagus ya. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke alat berikutnya, kami hanya mau memperlihatkan bagaimana perbedaan makro, ya, infuset makro, kemudian infuset mikro dan transfusi set. Jadi kalau infuset makro itu tidak ada jarum di bagian sini, tidak ada jarum. Ini makro, ya, tidak ada jarum. Sedangkan mikro yang digunakan pada anak-anak atau bayi itu ada jarum di dalam. Lihat, ada jarum, ada yang kayak logamnya ini. Sedangkan yang makro tidak ada. Boleh kita lihat perbedaannya, ya. Terus yang kedua, untuk transfusi set seperti yang dijelaskan tadi saudara Syahrul, itu ada saringannya, ya. Ini untuk digunakan saat transfusi darah. Lanjut. Baik. Kemudian alat selanjutnya yang dibutuhkan yaitu adalah tourniquet. Untuk apa tourniquet ini? Tourniquet ini digunakan untuk
membendung pembuluh darah yang ada supaya pena yang akan dipilih untuk dilakukan penusukan infus itu dapat terlihat lebih jelas. Oke, good. Seperti itu. Setelah tourniquet, kemudian di sini ada aboket atau biasa disebut dengan IV catheter. Ini pun ada ukurannya beda-beda. Jadi ukurannya mulai dari 18, kemudian 20, 22, 24. Jadi semakin besar angkanya, maka ukuran dari jarum aboket ini sendiri juga akan semakin kecil. Semakin kecil angkanya, maka ukuran jarum dari aboket ini semakin besar. Iya, betul sekali. Jadi semakin besar angkanya, maka diameter jarum itu akan semakin kecil. Misalnya 24, 26 itu diperuntukkan untuk usia bayi ya. Iya. Oke, terus kalau misalnya 16 sampai 20 ya, Pak Sahrul ya, itu untuk dewasa. Artinya kalau semakin kecil angkanya, diameter apa sih namanya IV cut-nya itu semakin besar. Iya, seperti itu. betul, Oke, lanjut. Ya. Kemudian setelah aboket, selanjutnya adalah hipafix ya atau plaster. Ini digunakan untuk memfiksasi setelah pemasangan infus itu sendiri dilakukan. Iya. Ketika kita pertemuan pertama dengan pasien, maka kita harus memperkenalkan diri dengan menggunakan komunikasi yang sederhana saja, ya. Tetapi ketika sudah pernah berkenalan dengan pasien atau sudah kenal, maka cukup lakukan orientasi saja. Nah, bagaimana prosedurnya? Yang pertama, ya ingat ya, kita salam kepada pasien. Ya, terutama mahasiswa profesi nurse UMI, ingat harus ramah, menunjukkan nilai-nilai keislaman saat melakukan asuhan keperawatan kepada pasien. Ya, Assalamualaikum Ibu, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Jadi kita tanya, kita validasi perasaannya supaya pasien merasa senang, merasa diperhatikan. Jadi kita harus tanya, Bapak, Ibu, bagaimana perasaannya hari ini? Ya, misalnya ini adalah pasien laki-laki. Bapak, bagaimana perasaannya hari ini? Sehat ya, Pak? Oke. Kalau sudah menjawab pasiennya, maka kita berkenalan. Bapak, perkenalkan, nama saya Sudarman. Ingat, ketika kita berkomunikasi ke pasien itu harus kita lihat, perhatikan wajahnya, ya. Nama saya Sudarman, Bapak boleh panggil saya Darman. Saya perawat di ruangan ini yang akan merawat Bapak dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Ya, Pak ya. Pak, ini saya lihat Bapak ini kekurangan cairan, sehingga kami akan melakukan pemasangan infus supaya cairan Bapak bisa terpenuhi. Jadi kita harus sampaikan tindakan apa yang kita lakukan dan apa tujuannya, ya. Bapak, insya Allah tindakannya di ruangan ini waktunya itu kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Jadi kita harus kontrak waktu dan kontrak tempat, ya. Setelah itu Bapak Ibu, kita meminta kesiapan pasien. Bagaimana Bapak? Apakah tindakan pemasangan infus bisa kita lakukan sekarang atau tidak? Ya, kita tanya. Sebelumnya itu bahkan kita harus tanya ke pasien, ya Pak, sebentar, kalau saya anjurkan untuk menggenggam tangannya, itu namanya menjelaskan prosedur, tapi bukan menjelaskan dari A sampai Z. Ya, yang esensial saja. Misalnya kalau pemasangan infus itu kan harus menggenggam tangannya, ya. Bapak, sebentar, kalau saya anjurkan untuk menggenggam tangannya, Pak, mohon kerjasamanya digenggam tangannya. Ya Pak ya, ikuti instruksi dari saya, ya. Kalau pasiennya ini sudah siap untuk dilakukan tindakan, maka kita mendekatkan alat di dekat pasien. Baik Bapak, kalau begitu tindakan pemasangan infus akan kita mulai sekarang. Jangan lupa ya Pak ya, kita berdoa dulu ya. Jadi kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Segala tindakan itu, apapun yang kita lakukan harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, sama halnya dengan pasien juga kita anjurkan untuk berdoa. Yang kita siapkan pertama adalah cairan ya. Yang mana yang kita pasang ini. Nah, cara membukanya seperti apa? Ya, pakai selamat ya. Ya, ini infus set ya, cara membuka infus set ya. Artinya sebelum melakukan tindakan harus pakai handscone ya.
Ya, harus pakai handscoon dulu ya. Kemudian seperti yang kami katakan tadi bahwa gimana penutupnya? Penutupnya di sini. Tidak ada ya. Yang harus dijaga sterilnya itu ujung chamber yang di sini, kemudian ujung selang ya. Jadi jangan dulu dibuka supaya steril. Kemudian ini klemnya didekatkan ya, jangan juga terlalu dekat. Jadi sudah ada memang aturannya, ketentuannya seperti ini ya, perkiraan seperti ini. Kemudian klem dulu ya. Kemudian ambil cairannya, misalnya kita mau menggunakan cairan RL. Oke. Setelah itu dibuka, yang dibuka chambernya, penutup chamber, kemudian masukkan. Setelah itu digantung di tiang infus ya. Kemudian isi cairan chambers. Kemudian dialirkan, buka klemnya sampai selang ini tidak berisi lagi dengan udara. Setelah kita pastikan sudah tidak ada udara ya, ini kita simpan. Jangan dulu dibuka needle-nya untuk menjaga kesterilan ujung selang ya. Jangan ditempatkan seperti ini, tapi diklem di tempat ini. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, kita akan persiapkan lokasi penusukan. Jadi lokasi penusukan itu kita memilih vena yang besar, vena yang lurus, tidak bercabang, kemudian jauh dari persendian. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan juga penusukan, sebenarnya harus kita mengukur apakah ujung dari IV kit ini tidak akan pas di pergelangan tangan atau seperti apa. Oke. Setelah itu Bapak Ibu, sebelum dilakukan penusukan, kita anjurkan pasien untuk mengepal tangannya supaya pembuluh darahnya itu bisa muncul ya. Oke, permisi Pak ya, permisi. Ingat kalau kita mau menyentuh pasien selalu permisi. Permisi Pak, bisa digenggam tangannya. Mohon maaf Pak ya, kita mau pasangi dulu torniket ya. Nggak usah dipasang full ya. Oke, setelah terpasang, kita anjurkan untuk mengepal. Setelah didapat, misalnya saya mau menusuk vena ini ya, saya desinfeksi dari dalam keluar. Setelah itu buka IV kit-nya ya, dibuka. Hati-hati, jadi harus dipastikan ini rapat. Karena ini biasanya lepas. Kalau lepas, begitu ditusuk darah akan mengalir keluar. Jadi dieratkan ini IV kit-nya. Kemudian needle-nya harus menghadap ke atas. Jadi ditusuk sekitar 15 derajat ya. Saya tusuk. Oke, permisi Bapak, permisi ya Pak ya, tusuk. Nah, begitu saya tusuk ya, begitu saya tusuk, kemudian ada darah yang mengalir. Ada darah yang mengalir ke bagian sini ya, di ujung IV kit ini atau di bagian jarum. Tariklah jarumnya 1/2 ya. Tarik jarumnya. Kemudian masukkan sampai full IV kit-nya. Jadi tarik dulu jarumnya 1/2. Kenapa? Karena jika tetap full seperti ini, itu bisa saja menembus pembuluh darah. Jadi harus ditusuk, ditarik ini jarum, tapi IV kit-nya itu didorong full masuk seperti itu. Nah,
Setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita tekan di ujung, perkiraan di ujung IV gate, lalu dipasang, sambungkan. Ini disimpan di tempat jarum. Sambungkan. Sambungkan ya antara IV gate dengan selang infus. Setelah tersambung, buka tourniquet. Setelah dibuka, maka alirkan, buka klem ya. Buka klem. Buka. Nah, kita lihat menetes. Jadi kalau menetes, perhatikan juga di bagian lokasi pemasangan infus ya. Jadi perhatikan lokasi penusukan. Kalau tidak ada pembengkakan dan di sini juga sudah mengalir, artinya pemasangan infus ini sudah berhasil atau cairan sudah masuk di pembuluh darah. Tapi kalau tidak menetes, artinya lokasi IV gate ini tidak tepat berada di dalam pembuluh darah. Atau menetes tapi bengkak, artinya terjadi kebocoran pembuluh darah. Oleh karena itu harus kita ganti. Tapi kalau tidak bengkak, ya kita lanjutkan dengan fiksasi. Silahkan difiksasi. Ingat ya, pada saat kita memfiksasi, jangan difiksasi pas di penghubung antara IV gate dengan ujung selang, karena jangan sampai terjadi sumbatan ya. Jadi ini selalu dipegang ya. Jangan sampai tidak dipegang, jangan sampai terlepas. Karena kalau tidak dipegang terlepas. Oke. Kemudian lagi satu di sini. Jadi ini sudah terfiksasi, kemudian satu di pergelangan. Oke, sudah. Oke. Jika sudah selesai, kita atur tetesannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya 24 tetes per menit, maka kita atur 24 tetes. Setelah itu kita rapikan semua alat ya. Kita rapikan alat semua. Lalu kita terminasi dengan pasien. Jadi kita menyampaikan bahwa tindakannya sudah selesai. Bapak, tindakan pemasangan infus sudah selesai ya. Kita berikan cairan sekitar 20 tetes per menit. Bagaimana perasaannya Pak setelah dipasangi infus? Kita harus validasi perasaannya. Jadi tindakan apapun yang kita lakukan harus kita validasi. Setelah itu kita permisi, Bapak silahkan beristirahat ya. Jika misalnya ada keluhan atau ada kebutuhan, silahkan panggil saya, suruh keluarganya ke ruangan perawat ya Pak ya. Baik Bapak, saya permisi dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, butuh alat. Jadi kita tekan tombol power dulu. Oke. Setelah itu kita pindahkan cairan, botol cairan ke sini ya. Lalu buka klemnya atau pintunya. Kemudian masukkan selang sampai full ya, sampai full ke dalam. Kemudian klem kembali. Setelah itu pasang chambernya ya. Chambernya di sini. Oke. Setelah terpasang,
kita atur ya. Atur dulu misalnya ini volume total. Berapa volume totalnya ini? 500. Jadi apapun yang kita mau setting selalu tekan set. Nah, ini rate ini kecepatannya dalam 1 menit ya. Yang kita mau atur volume totalnya. Berarti ini 500, kita pindahkan ke bawah. Kalau kita mau memindahkan, tekan select. Kalau dia sudah berkedip artinya sudah bisa di set. Jadi silahkan di set misalnya 500 saja. Ini turunkan. Ini untuk menambah, tekan tanda panah ke atas. Kemudian tanda panah ke bawah untuk mengurangi. Tapi ada menambah ratusan, puluhan, dan satuan. Ini untuk ratusan. Ini 800 ya, kurangi lagi sampai 500. Nah ini sudah 500, maka tekan select. Kemudian kira-kira ini jumlah tetesan yang sudah masuk ya. Oh mohon maaf, ini bednya. Misalnya bed berapa pasiennya? Bed 1. Ini bed 1. Bed 1 artinya tempat tidur pertama. Kalau kita mau ubah menjadi 5 bisa juga. Ya 5. Kemudian kita rate ini tetesan per menit. Kita pindahkan select. Misalnya kita mau setting 24 tetes per menit. Sudah. Setelah itu apakah alat ini sudah bisa dioperasionalkan? Belum bisa. Supaya tidak berkedip lagi, maka kita tekan tombol set kembali. Nah, kalau sudah ditekan tombol set dan ini sudah tidak ada yang berkedip di sini, artinya alat ini siap untuk dioperasionalkan. Ini apa namanya? Untuk mendeteksi apakah cairan sudah mengalir atau tidak. Ya. Ada lampu indikatornya warna hijau, ya. Mendeteksi tetesannya. Mendeteksi tetesan, ya. Oke. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian, kita buka klaim. Jadi, yang mengatur tetesan sebentar ini bukan lagi klaim ini, tapi alat ini, ya. Jadi lost claim saja ini, jangan ditutup, ya. Sudah, kalau sudah lost claim, maka ditekan tombol start. Ya, ditekan tombol start. Nah, kalau sudah bagaimana indikatornya bahwa cairan itu sudah mengalir? Ini sudah ada lampu indikatornya berkedip di sini. Kemudian ini juga ini berkedip ya. Artinya sudah menetes ya, sambil kita perhatikan juga di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, misalnya tiba-tiba alatnya error seperti ini. Kalau error, kita perhatikan apa masalahnya. Berbagai faktor. Yang pertama bisa karena habis cairan, ada udara. Kemudian bisa karena terklaim di sini, ya. Ini kan harus dibuka klaimnya, lost claim, ya. Atau ini tidak rapat masuk, atau ada sumbatan, atau ini klaimnya terbuka. Kita lihat, apapun masalahnya Bapak Ibu, ketika error, ada lampu indikator merah, kita tekan stop. Termasuk cairan yang habis ya, Ners? Iya, betul sekali. Termasuk cairan yang habis ya. Oke, stop. Kemudian kita lihat apa masalahnya. Oh, kalau ini masalahnya sepertinya ini tidak rapat misalnya. Jadi kalau tidak rapat, buka ulang saja ya, rapatkan kembali. Atau kalau cairannya habis. Intinya kalau dia ada lampu tadi, kita tekan dulu tombol stop, baru kita perbaiki masalahnya. Nah, setelah kita lihat masalahnya sudah bagus, ya alirkan kembali. Buka klaim, ingat ya sebelum ditekan tombol start ini buka klaim. Oke. Nah, bagaimana misalnya kalau pasiennya dehidrasi? Kita mau percepat cairannya, ya. Maka drips ya. Ini kita tekan saja bolus. Tekan lama. Ini ditekan lama kan? Artinya apa? Ini ditekan lama. Jadi cairannya mengalir cepat. Ini ada bolus. Ini sigma, tanda sigma ini tertulis 1 mili, artinya dari 500 cc sudah 1 cc atau 1 mili yang masuk ke dalam tubuh pasien. Saya kira itu saja, simple ya untuk pemasangan infus pump. Sangat mudah sekali dipahami. Setelah itu Bapak Ibu rapikan semua alat yang ada, kita cuci ya, kemudian kita masukkan ke dalam sterilisator. Misalnya gunting, nerbek, dan sebagainya yang kita sudah gunakan. Setelah itu kita buka handscoon, lalu cuci tangan kembali 6 langkah dan didokumentasikan semua proses tindakan apa saja
berapa tetes cairan yang kita berikan, ya, kemudian cairan apa yang kita gunakan, dan bagaimana respon pasien. Saya kira itu saja, Pak Syahrul. Demikian, sampai jumpa di tindakan-tindakan prosedural keperawatan lainnya.